nama saya Aprilia Dwi Anggoro, NPM 2053041006. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pembahasan. Yang pertama, hakikat pembahasan. Perhatian itu beroperasi pada situasi, sikap, dan rasa. Ada seorang pakar yang mengarahkan bahwa konsep perhatian itu mencakup beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi mental. Yang kedua, kewaspadaan. Yang ketiga, selektivitas. Yang keempat, mencari dan memeriksa. Yang kelima, aktif dan giat. Yang keenam, penataan diri. Dan yang selanjutnya ada beberapa teori. Yang pertama, teori seleksi responsi, yaitu sebuah pikiran Anthony Deuxi dan Diana Deuxi. Seleksi dikaitkan langsung dengan kepentingan stimulasi. Yang B, teori saringan, yaitu dikembangkan oleh Donald Broadbent. Cara kerja teori ini adalah informasi memasuki sistem melalui sejumlah saluran paralel. Terus yang ketiga, teori seleksi masukan. Masukan atau bisa disebut dengan pesan, informasi, dan data. Dianalisis berdasarkan sifatnya, yaitu kenyaringan, tekanan, warna, luas ukuran. Analisis ini melengkapi kita dengan informasi yang dapat disimpan, dianggap sepi, ditiadakan, atau dimanfaatkan. Nama saya Puspita Ningrum, NPM 2013041054 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang dialog dan dualog. Dualog adalah kegiatan atau situasi di mana masing-masing orang mendapatkan giliran berbicara, namun tidak satu orang pun yang menyimaknya. Sementara yang satunya berbicara dan lainnya sibuk berpikir. Mereka berpikir bukan tentang apa yang dikemukakan oleh pembicara, namun mereka berpikir seperti apa respon mereka nanti. Sebaliknya, dialog melibatkan penyimakan kepada orang lain. Kegiatan menyimak dapat membantu kegiatan komunikasi. Maka dari itu, jadilah penyimak yang baik demi terjalinnya komunikasi yang baik dan tepat. Di dalam dialog dibutuhkan keterampilan dalam menyimak. Salah simak dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nama saya Nisa Aulia Antonia dengan NPM 2013041002 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan membahas tentang bahan simakan yang menarik perhatian. Bagaimana sih cara agar menarik perhatian penyimak? Yang pertama, tema yang disampaikan harus up to date. Iya, harus yang terbaru, harus yang trending, harus yang sedang dibicarakan oleh masyarakat sekarang. Pembicara juga harus pandai dalam memilih topik dan pembahasan yang ingin disampaikan, agar penyimak dapat tertarik dan dapat ikut menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, tema yang dipilih terarah dan sederhana. Menurut teori Tarigan, tema yang disampaikan jangan terlalu luas sehingga dapat sulit dijangkau oleh penyimak. Hal ini justru dapat membosankan dan membingungkan penyimak. Oleh sebab itu, pembicara harus memilih tema dan topik pembahasan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh penyimak. Yang ketiga, tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Dari pembicara, penyimak biasanya mengharapkan adanya hal-hal yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Topik atau tema yang dibahas dapat memberikan pengalaman dan mempertajam pemahaman para penyimak. Yang keempat, bersifat sugestif dan evaluatif. Maksudnya adalah tema dan pembicaraan harus dipilih sedemikian rupa sehingga dapat merasa penyimak berbuat dengan tepat serta memberikan penilaian tepat atau tidaknya dan baik buruknya tindakan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, tema bersifat motivatif. Topik atau pembicaraan harus memberikan dorongan kuat dan motivasi untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi, sehingga dapat bekerja lebih tekun untuk mencapai hasil yang terbaik.
Subiantoro dan Hartono mengungkapkan bahwa pembelajaran menyimak harus menarik minat dan dekat dengan kebutuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, keluasan bahan ajar. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, pembedaan karakteristik pembelajaran. Yang keempat, perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Ada kalanya penyimak akan merasakan bosan, maka dari itu pembicara harus dapat menghibur agar pendengar bisa melupakan sejenak kesusahan dan masalah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tribuana Rahajeng Tiasning, NPM 2013041010, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B. 4. Media dalam menyimak. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Menurut Suparno, media merupakan suatu alat yang digunakan sebagai saluran dalam menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Banyak media yang bisa digunakan dalam menyimak, salah satunya yaitu dengan menggunakan media audiovisual. Dengan menggunakan media audiovisual, penyimak tidak hanya mendapatkan rangsangan lewat indera pendengaran saja, tetapi juga lewat indera penglihatan. Selain menggunakan media audiovisual, bisa juga dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint sebagai alat untuk presentasi. Microsoft PowerPoint memiliki kemampuan dalam menampilkan informasi yang interaktif dan dilengkapi dengan efek animasi berupa gambar, grafik, dan juga teks. Selain memudahkan pembicara dalam menyampaikan materi, penggunaan Microsoft PowerPoint juga dapat memudahkan penyimak dalam menangkap materi-materi penting dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara. 5. Faktor pengaruh perhatian menyimak. 1. Faktor fisik. Kondisi fisik seseorang dapat mempengaruhi keefektifan dan kualitas menyimak, karena mungkin pada saat kondisi fisik seseorang kurang fit atau kurang sehat, dia tidak dapat menyimak materi yang disampaikan oleh pembicara dengan baik. 2. Faktor psikologi. Faktor psikologi meliputi beberapa masalah berikut. 1. Prasangka dan kurang simpati terhadap pembicara. 2. Keasyikan terhadap minat dan masalah pribadi. 3. Kurang luasnya pandangan. 4. Kebosanan atau tidak adanya perhatian pada subjek. 3. Faktor eksperiensial atau faktor pengalaman. Faktor pengalaman menjadi salah satu faktor penting dalam menyimak. Kosakata dan istilah teknis dan abstrak yang masih asing dapat mempengaruhi kemampuan dalam menyimak. 4. Faktor sikap. Sikap terbuka sangat dibutuhkan dalam menyimak, karena sikap terbuka memudahkan kita dalam menerima gagasan atau pemikiran dari pembicara. Sebaliknya, sikap tertutup atau curiga dapat mengurangi minat seseorang untuk menyimak. 5. Faktor motivasi. Motivasi atau dorongan dan tekad sangat dibutuhkan dalam menyimak, karena dengan memotivasi diri, maka tujuan yang ingin dicapai dari menyimak dapat terwujud. 6. Faktor jenis kelamin. Beberapa pakar menyimpulkan bahwa pria dan wanita pada umumnya memiliki perhatian dan cara memusatkan perhatian yang berbeda. Jadi, hal itu dapat mempengaruhi kemampuan dalam menyimak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Mariana. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyimak sebagai tujuan. Menyimak berdasarkan tujuan. Secara garis besar, menyimak berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, menyimak untuk hiburan. Yang ketiga, menyimak untuk menilai. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Dan yang kelima, menyimak untuk memecahkan suatu masalah. Menyimak untuk belajar. Menyimak untuk belajar adalah kegiatan yang umumnya dilakukan di sekolah, kampus, maupun tempat khusus. Kegiatan menyimak ini biasanya dilakukan secara formal dan non-formal. Dalam hal ini, menyimak untuk belajar dapat diartikan sebagai kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, menyimak untuk hiburan. Menyimak jenis ini berhubungan dengan pertunjukan. Tujuan dari kegiatan menyimak ini adalah untuk mendapatkan hiburan, untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan dari rutinitas hidup sehari-hari.
Yang ketiga adalah menyimak untuk menilai. Kegiatan menyimak untuk menilai ini banyak dilakukan oleh para juri dalam suatu ajang perlombaan yang berhubungan dengan bahasa. Misalnya saja lomba membaca puisi, lomba pidato, lomba membaca Al-Quran, ataupun lomba menyanyi. Dalam menilai, penyimak yang bertugas sebagai juri memegang pedoman pada kriteria-kriteria untuk menilai, seperti jelas atau tidaknya intonasi atau pelafalan, irama, ataupun penghayatan. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak jenis ini mirip dengan menyimak untuk hiburan, namun penyimak dapat menyertakan perasaannya pada hal-hal yang disimak. Artinya penyimak dapat berada pada suasana pada bahan simaknya. Misalnya jika seorang penyimak sedang menyimak sebuah drama, penyimak dapat merasakan suasana yang ada di drama tersebut, baik gembira, sedih, ataupun juga marah, sesuai situasi yang ada di drama tersebut. Setelah drama berakhir, penyimak memberikan penilaian tergantung pada pengetahuan sang penyimak tentang drama yang sudah dilihatnya tadi. Yang kelima, menyimak untuk memecahkan masalah. Menyimak jenis ini, si penyimak sengaja memilih bahan simakan dan melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu informasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, Bu Ines ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan quantum teaching yang sedang dibicarakan oleh orang-orang dalam dunia pendidikan. Lalu suatu hari ada acara yang mengusung tema tersebut. Lalu tanpa menyanyiakannya, Bu Ines menghadiri acara tersebut untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan quantum teaching. Saat pemakalah menyampaikan materi, Bu Ines memperhatikannya dan menyimaknya dengan sangat baik-baik, sehingga saat acara selesai, Bu Ines tahu apa itu quantum teaching, sehingga masalah Bu Ines selama ini sudah terpecahkan.